Dengan takbir kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya hanya Allah lah yang maha besar, sedangkan selain Allah adalah kecil. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita membanggakan banyaknya harta, banyaknya kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Semuanya kecil, dan yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dan wa nasara abdahu wa sajudahu wa sabal ajaba wahdahu. La ilaha illallah la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ahallana fi hadha yawmit ta'am wa harrama alaina fihi siyam wa khatama fihi shahrul mukarram wa iftataha bihi shahurul hajji baitillahil haram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdzid dinil malikil Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhiran lil anam. Amma ba'du, ayuhan nas ittaqullaha wa ati'u wajtanibu an ma'anaha wa badiru ila fi'li ma'muratihi allati awjabaha. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika min asyadin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat hari raya Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang terucap sebagai insan yang lemah kecuali ucapan puja kita aturkan kepada Allah yang Maha Esa. Ucapan puji kita aturkan kepada Allah yang Maha Suci, dan ucapan syukur kita aturkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman Islam, dan tak lupa nikmat sehat dan panjang umur. Dengan diberikannya nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat bertemu kembali dengan akhir bulan Ramadan, yakni 1 Syawal 1443 Hijriah. Harapan dan doa mudah-mudahan amalan ibadah puasa kita yang sudah kita jalankan sebulan penuh mendapatkan balasan, rahmat, ampunan, serta kebebasan api neraka. Amin ya rabbal. Salam beri salam senantiasa terkirimkan kepada paduka alam, pemimpin umat, pemberi syafaat, pembawa syariat dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, dari zaman Nasraniyah menuju zaman imaniyah, dari zaman kafiriyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman yang penuh biadab menuju zaman yang penuh beradab, dari zaman yang penuh maksiat menuju zaman yang penuh makrifat, dari zaman kafir Quraisy menuju zaman yang penuh sukses. Dialah habibina wa syafina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya
yang menjalankan syariatnya senantiasa mendapat anjuran syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semenjak tadi malam hingga menjelang salat hari raya Idul Fitri, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus menerus, baik di rumah, di langgar, di masjid, di mushola, di tempat-tempat lain, di stadion, lapangan dan tempat-tempat lainnya. Di sana sini terdengar suara Allahu Akbar yang berarti Allah Maha Besar, disusul dengan tahlil la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah, dan ditutup dengan bacaan tahmid walillahil hamd, hanya bagi Allah segala puja dan puji. Dengan takbir kita tanamkan keyakinan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanyalah Allah lah, sesungguhnya hanya Allah lah yang maha besar, sedangkan selain Allah adalah kecil. Adapun yang telah kita bangga-banggakan dari harta kekayaan, kebesaran pangkat dan kemewahan dunia, semua adalah kecil dan sama sekali tidak ada artinya bila dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada perlunya kita membanggakan banyaknya harta, banyaknya kekayaan, karena kekayaan adalah kecil. Tidak ada perlunya memamerkan keahlian, karena prestasi atau keahlian adalah kecil. Semuanya kecil, dan yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta ini. Dialah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah. Dialah yang memiliki segala kelebihan, sehingga hanya Dia pula lah yang patut dipuji. Walillahil hamd, dan hanya bagi Allah segala puja dan puji. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seiring dengan terbitnya fajar di sebelah timur, tiada bulan seindah Ramadan, tiada waktu semulia Ramadan, tiada malam sebaik malam Lailatul Qadar, tiada hari yang penuh bahagia dan penuh gembira selain hari raya. Yang sesaat sekarang ini tiba hari yang kita nanti-nantikan dan kita rindukan bersama. Kini tiba 1 Syawal, adalah hari kemenangan, hari kegembiraan, dan hari kebahagiaan bagi umat Islam seluruh dunia. Setelah sebulan penuh lamanya, dengan sempurna kita ikut berlomba dalam liga dunia akhirat, yaitu puasa di bulan Ramadan, sebagai kewajiban kita yang alhamdulillah telah kita laksanakan, dan kita masuk babak final perlombaan, yaitu sampai akhir Ramadan, yang kini diakhiri dengan 1 Syawal 1443 Hijriah. Mudah-mudahan semua yang telah kita selesaikan, tugas berat kita 1 bulan penuh, yakni puasa, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat, ampunan, dan kebebasan dari api neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di bulan Ramadan, sebulan lamanya kita ditempa dengan berbagai macam ujian lahir dan batin, berbagai macam rasa yang kita rasakan, seperti lapar, haus, lemah, lesu, rasa kangen kepada istri di setiap hari, rasa rindu kepada istri di setiap waktu. Maka di bulan Ramadan kita penuh dengan larangan dan kekangan. Padahal sebelum bulan Ramadan kita diperbolehkan makan dan minum, dan juga bersenggama dengan suami atau istri di siang hari. Tetapi setelah datang Ramadan yang penuh keagungan, kita diharamkan makan, minum, dan bersenggama di siang hari. Maka kita kini telah mengakhiri bulan Ramadan itu. Maka hari ini pula kita mendapatkan kebebasan, yaitu diwajibkan makan, minum, dan juga bersenggama di siang hari, dan diharamkan pula pada hari ini berpuasa bagi kita semua. Oleh karena itu disebut dengan hari kemenangan. Disebut juga hari ini adalah hari kemenangan umat Islam.
hari kegembiraan umat Islam, hari kegembiraan umat Islam. Mengapa demikian? Karena semua umat Islam telah diuji coba oleh Allah sebulan penuh dan kita telah lulus dari ujian, yakni melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Dan siapakah yang telah lulus dengan sempurna, berarti dia berhak mendapatkan hari kemenangan. Ada juga yang disebut hari kegembiraan. Kalau soal ditanya tentang kegembiraan, siapa sih yang tidak ikut gembira pada hari ini? Semua pasti ikut gembira, karena hari ini adalah hari yang kita rindukan, hari yang kita tunggu-tunggukan, dan hari yang kita nanti-nantikan. Misalnya seorang pemuda lagi rindu menantikan sang pujaan hatinya, maka dikala dia berjumpa pasti sang pacar penuh dengan rasa kegembiraan. Betul. Begitu juga dengan hari ini, setelah sebulan penuh lamanya kita melaksanakan ibadah puasa, kita selalu dipenuhi dengan rasa ketidaksabaran, ingin cepat tibanya hari kegembiraan, yakni hari raya 1 Syawal 1443 Hijriah. Maka hari ini adalah hari kegembiraan bagi umat Islam, baik yang puasa sempurna maupun yang puasanya terputus-putus. Kalau ditanya soal kebahagiaan, siapa sih yang tidak bahagia pada hari ini? Semua umat Islam pada gembira hari ini, penuh dengan kebahagiaan, baik yang puasanya full sempurna maupun yang puasanya bolong-bolong. Karena hari ini adalah hari kebahagiaan. Hari ini istri dan suami tidak ada lagi larangan di siang hari. Anak-anak minum, makan dipersilahkan. Orang-orang pulang kampung dipertemukan dengan keluarganya. Yang bersilaturahmi disambungkan, yang kirim surat dan SMS dikirim dan disampaikan. Maka dengan begitu dalam hati kita penuh dengan kebahagiaan. Di mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya ke bumi untuk memberikan pahala puasanya yang telah dilaksanakan hambanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, ada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an Nabi annahu qala, "Idza shamu shahr Ramadan wa kharaja ila idahim yaqulu Allah ta'ala, ya malaikati, kullu 'amilin yatlubu ajrahu wa 'ibadi alladziina shamu shahrahum wa kharaju ila idahim yatlubuna ujurahum, ishhadu anni qad ghafartu lahum." Wa yunadi munadi ya ummat Muhammad, irji'u ila manasirikum qad badaltu sayi'atikum hasanat. Wa yaqulu Allah ta'ala, ya ibadi sumtum li wa aftartum li faqumu maghfura lakum. Yang artinya, apabila orang-orang itu telah selesai berpuasa pada bulan Ramadan, lalu keluar menuju salat hari raya Idul Fitri ke masjid dan ke tempat-tempat ibadah mereka, maka Allah berfirman, wahai malaikat-malaikatku, setiap yang beramal tentu mengharapkan pahalanya, dan hamba-hambaku telah berpuasa sebulan penuh dan keluar menuju salat hari raya Idul Fitri juga meminta pahala mereka. Maka saksikanlah olehmu, wahai para malaikat, bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka. Kemudian satu panggilan memanggil, ya umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah masing-masing. Sesungguhnya kesalahan-kesalahan kalian telah diganti dengan kebaikan. Lalu Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka puasa untukku juga. Maka bangkitlah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini hari raya Idul Fitri adalah sebagai hari kembalinya kaum muslimin kepada kesuciannya. Maka hari itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah, zakat nafsi. Artinya zakat untuk membersihkan jiwa kita. 1 tahun putaran barangkali badan kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita penuh dengan kotoran, dengan sifat-sifat tercela, dengan sifat-sifat hasud, berdusta, dolim, juga berbuat permusuhan. Maka itu merupakan kotoran dalam jiwa kita. Maka bersihkanlah penyakit-penyakit itu, kotoran-kotoran itu dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan makanan pokok penduduk masing-masing daerah.
telah ditentukan banyaknya oleh syariat agama tentang banyaknya zakat fitrah. Ibnu Umar telah meriwayatkan yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradallahu sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamarin aw so'an min sa'irin alal abdi wal huri wal zakari wal unsa wal sagiri wal kabiri minal muslimin. Rawahu Bukhari Muslim. Zakat fitrah sebagai penyempurna dari puasa Ramadan, yaitu antara 1 sok kurma atau 1 sok gandum, wajib atas hamba sahaya yang orang merdeka, laki-laki dan perempuan, berdasarkan besar atau kecil dari orang-orang Islam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan tentang wajibnya zakat fitrah serta keterangan banyaknya yang harus dikeluarkan bagi setiap jiwa. Zakat fitrah merupakan kunci pembuka dan penyempurna diterimanya ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Syahrul Ramadan mu'allaqun baina as-sami wal ardh wa la yarfa'u ila Allah illa bi zakatil fitri." Atau di dalam hadis lain, "Shaumul abdi mu'allaqun baina as-sami wal ardh hatta yu'addi zakatul fitri." Pahala puasa di bulan Ramadan tergantung di antara langit dan bumi, tidak diangkat oleh Allah, tidak sampai ke Lauhul Mahfuz, tidak sampai ke Lauhul Mahfuz kecuali dengan dia mengeluarkan zakat fitrah. Hadis riwayat Ibnu Sa'id. Zakat fitrah adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu mulai terbenamnya matahari bulan Ramadan sampai sebelum salat hari raya Idul Fitri. Banyak tadi malam orang menyerbu, mencari, mengejar tentang rezeki melalui minta zakat, tetapi dia banyak tidak berzakat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Banyak saudara-saudara kita memburu masjid-masjid, musola-musola untuk meminta zakat, baik itu zakat mal maupun bagian dari zakat fitrah. Tetapi dia seorang muslim yang ada kemampuan untuk berzakat, padahal ada kemampuan, tetapi lalai dan lupa serta disengaja tidak membayar zakat fitrah. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ini dikarenakan karena kebodohan pengetahuan tentang agama, tak pernah ngaji. Ya Allah, banyak ojek, gojek, grab yang sampai tadi malam masih mencari nafkah untuk mengajar supaya bisa membayar zakat fitrah. Dia yang tidak kemana-mana, ada kemampuan, punya motor, bahkan punya mobil, sampai lupa diri, lupa daratan, hanya dengan gara-gara mengejar, mencari, meminta zakat fitrah ke masjid-masjid, dia sampai tidak berzakat. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Wa zakat fitrah bukan sunnah, tetapi wajib atas umat Islam. Seluruh umat Islam wajib ya untuk membayar zakat fitrah, dengan catatan dia mempunyai harta lebih daripada kebutuhan satu malam di hari raya. Ketika kita mempunyai uang atau beras cukup untuk satu hari satu malam di malam takbir dan hari raya, lebihnya ini cukup untuk bayar zakat fitrah, maka wajib. Tapi kalau punya uang dan punya beras tidak cukup, tidak ada lebihnya, hanya pas-pasan untuk makan satu hari satu malam, barulah tidak wajib bayar zakat fitrah. Tidak wajib. Tetapi saya yakin punya kemampuan semua, bawa motor masih bagus, cicilan mampu bayar, air listrik bayar, mampu, tetapi zakat fitrah banyak yang lalai, yang lupa, yang tidak bayar. Maka seluruh amalan yang dia lakukan di bulan Ramadan, mulai puasanya, mulai pahala sedekahnya, mulai pahala sholat tarawihnya, mulai pahala bacaan Al-Qur'annya, mu'allaqun bainas sama wal ardh, melayang-layang di angkasa, tidak sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membayar zakat fitrah dulu. Kemudian zakat mal, orang yang mempunyai harta senilai kalau dibelikan ke emas 85 gram, atau pukul rata-rata harga emas taruhlah 800.000. 800.000 kali 85 gram berarti senilai kita punya tabungan suami istri digabungkan mencapai 68 juta. Maka wajib membayar zakat mal, yaitu 2,5%. Syaratnya ada dua. Yang pertama, nisab, mencapai batas wajib zakat. Kemudian harta itu ada dalam masa 1 tahun. Masya Allah, dulu ada nenek-nenek tukang jual koran,
Ada yang bayar zakat mal, dia nabung selama 30 tahun. 30 tahun, begitu sampai tahun yang terakhir, kalau dia puasa, nisablah harta dia, bayar zakat. Nenek-nenek jual koran. Kita kadang proyek pemborong, kerja bangunan di perusahaan, Masya Allah punya tabungan mencapai kalau disatukan dengan suami dan istri 68 juta. Kena faktor bodoh kita tentang agama, dikiranya bayar zakat mal itu sunnah. Masya Allah, astagfirullah. Hukumnya wajib. Definisi wajib Bapak Ibu, dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Dosa besar meninggalkan zakat itu. Masya Allah, di dalam harta kita yang kita makan sehari-hari ada hak orang lain. Bagaimana hukumnya memakan hak orang lain? Dolim. Masya Allah, maksiat. Kita memakan hak orang lain, maka bersihkanlah harta kita supaya sempurna dan utuh milik kita dengan kita keluarkan zakat atau kotoran hartanya, yaitu zakat harta atau zakat mal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.